Kalau ada masalah nih, ya, kita biasanya tanya siapa dulu? Grup ya, Google, Alkitab, Tuhan. Mau tanya mana dulu? Journey. Tanya siapa? Kalau kita punya masalah. Atau ke Pegadaian? Ya. Kebanyakan Google ya sekarang ya. Google ngomong apa nih, ya kan? Aku lagi sakit apa nih? Nah, kita tanya. Atau sekarang AI ya. Nah, kadang kita lebih cepat percaya ya dengan Google dan status WA daripada janji Tuhan. Kalau Google bilang, gejala ini berbahaya loh, itu hanya bisa detik kamu mati. Nah, atau wah berat nih masalahmu nih, ya. Kamu perlu kekuatan, mungkin kamu harus nanti ada orang yang ngasih nasihat dari WA misalnya, aku ada orang pintar, aku ada orang yang bisa kamu tanya-tanya ini sebenarnya, ya kan? Langsung panik. Tapi kalau firman berkata seperti ini, ya ketika kita sakit misalkan, kita lihat wah ini bahaya nih, aku bisa mengalami seperti ini, nanti aku tambah parah lagi seperti ini, ya. Nah kita hanya panik. Tapi kalau firman berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, terus respon kita gimana? Percaya? Masuk. Ini kenyataan loh, realita ya kan. Aku mengalami gejala ini, jangan-jangan aku nanti bisa sakitnya jantung. Kalau aku sakit jantung, nanti pembuluh darahku tersumbat, aku bisa shock dan lain sebagainya. Tapi kata firman apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Terus sikap kita gimana? Percaya? Atau ya sih, tapi kan itu rohani. Ya sih, tapi kan itu kan firman, itu kan nggak real, nggak bisa terbukti secara medis. Kalau seperti ini, waktu Mas Yudi datang ke sini, duduk, ya, langsung duduk apa cek baut-bautnya dulu? Langsung duduk, juga dicek dulu, kuat apa enggak? Oh kalau aku tak cek Mas, karena aku udah pengalaman, ya duduk di kursi yang klasik itu melempar. Ya gue ini kuat dah. Tapi kan kebanyakan enggak loh, langsung duduk aja, ya kan? Kita enggak tes dulu, ya kan? Apalagi kita lihat nih kursi ini kekuatannya seperti apa, sanggup gak kekuatannya enggak, kita enggak pernah tanya, langsung duduk aja. Nah, kenapa kita bisa duduk dengan tenang? Karena percaya kursinya masih kuat, benar nggak? Nah, iman ini bukan soal kita merasa, bukan perasaan. Iman ini soal kita percaya pada sesuatu yang punya integritas. Kalau kursinya rapuh, kita nggak berani duduk, benar nggak? Ya. Tapi kalau firman dianggap jatuh dan kalau firman ini dianggap tidak konsisten, kita nggak mungkin berani bersandar pada firman. Nah, disinilah masalah banyak orang percaya, mereka percaya Tuhan baik, oke Tuhan baik. Tapi kadang-kadang berubah loh. Ya. Dia bisa aja mencoba menguji kita loh. Percaya janji Tuhan oke, tapi tergantung dulu situasinya seperti apa. Percaya pada Alkitab, tapi lihat dulu kondisinya gimana. Nah, pada integritas firman berarti apa yang Tuhan katakan itulah yang dia maksudkan tentang integritas firman Allah. Seperti tadi ilustrasi yang tadi, kursi tadi, ya kita aman aja karena kita tahu kursi itu kuat. Ya. Nah, masalah orang percaya, ya, masalah banyak orang percaya itu mereka percaya Tuhan baik ya, tapi kadang-kadang mungkin berubah. Mungkin percaya oke janji Tuhan ada, tapi situasinya beda nih. Percaya pada kita percaya, tapi lihat dulu kondisinya. Ya. Kadang orang kalau udah emosi, orang Tuhan-Tuhanan,
Ya. Orang gereja-gerejanan. Bukan firman Allah malah kita yang ditengking. Nah, integritas firman itu berarti apa? Apa yang Tuhan katakan, itulah yang Dia maksudkan dan Dia tidak berubah. Itu integritas. Ya. Integritas firman berarti apa? Firman tidak kontradiktif. Firman tidak pelin-pelan. Dan firman tidak bergantung dengan mood. Firman tidak berubah karena keadaan kita. Firman tidak berubah karena keadaan kita. Masalahnya bukan firmannya yang lemah. Seringkali kita lebih percaya pengalaman daripada kebenaran. Amin. Ya. Nah, kalau kursi lebih kita percaya daripada firman, ada yang salah pikir. Ya, sama kursi aja kita percaya, tapi karena firman kita kurang percaya. Berarti kan ada yang salah nih. Ya. Hari ini kita mau belajar apakah firman Allah ini benar-benar bisa dipegang atau tidak, atau hanya sekedar slogan orang saja. Ya. Karena kalau kita yakin firman punya integritas, kita akan berani berdiri di atasnya meskipun situasi kita berkata sebaliknya. Amin. Amin. Kita belajar ya. Pelajaran ini berbicara tentang integritas firman Allah. Artinya apa? Firman itu dapat dipercaya, penuh kuasa, dan pasti menghasilkan dari tangan dalam hati. Amin. Amin. Markus 4 ayat 14 berkata seperti ini. Ayatnya singkat. Markus 4 ayat 14. Benih itu adalah firman Allah. Ya, penabur itu menaburkan firman. Jadi benih itu adalah firman Allah. Yesus tidak sedang mengajar pertanian, tidak farming, enggak ya. Dia sedang mengajar hukum rohani. Ya, satu hukum rohani. Seperti benih. Benih itu besar atau kecil? Kecil. Tambahnya wow atau biasa? Biasa. Tetapi benih yang kecil yang biasa itu mengandung apa? Kehidupan. Firman Allah itu mengandung apa? Kehidupan ilahi. Markus 4 ayat 27. Markus 4 ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui lagi. Benih itu bertumbuh, bagaimana terjadinya kita tidak ada yang tahu. Tahu-tahu tumbuh aja. Kayak saya nabur biji pepaya, tahu-tahu tumbuh aja. Biji cabai, tahu-tahu tumbuh aja. Ya kan? Nah, kita tidak mengerti bagaimana benih kecil menjadi pohon yang besar. Firman sederhana bisa mengubah karakter. Ayat yang direnungkan tiap hari itu bisa mengubah hidup kita. Itu ada hukum rohani yang tetap bekerja. Jadi firman tidak bekerja karena kita mengerti. Amin. Firman bekerja karena dia ini hidup. Nah, hati yang diciptakan untuk firman. Markus 4 ayat 28. Markus 4 ayat 28. Bumi dia sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang pengisinya dalam bulir itu. Akhirnya jadi buah. Jadi bumi dia sendirinya mengeluarkan buah. Sama seperti tanah dirancang untuk benih, hati sama seperti tanah ya dirancang untuk benih, hati kita ini dirancang untuk firman. Ya, lihat sekarang hati kita ini. Ya, oh ternyata hatiku ini dirancang sama Tuhan untuk firman itu ada di situ. Tetapi firman tidak bekerja jika hanya dibawa-bawa aja. Tapi cuma kita bawa aja, nggak pernah kita tanam, tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Apalagi digoreng habis. Ya, benih firman itu tidak akan bekerja jika hanya kita bawa-bawa, atau hanya kita simpan saja, atau hanya sebagai pajangan. Oh, kita PLK di dinding di situ buah-buah roh ini. Ya, pajangan.
Firman harus apa? Dibaca, direnungkan, dipikirkan, dan dipercaya. Amin. Amin. Dalam Yosua 1:8 dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Terus direnungkan. Artinya ketika kita renungkan itu mau nggak mau itu tersimpan dalam hati kita. Nggak berlalu begitu saja. Dia cuma sekedar pajangan. Markus 4:28 berkata seperti ini, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir. Kerajaan Allah kerjanya itu bertahap, tidak instan, tidak ada langsung instan itu tidak. Ya. Dari nol langsung besar tidak, itu bukan kerajaan Allah. Ya, tanpa proses yang seperti itu. Kerajaan Allah ini bekerjanya mulai dari kecil, dia bertumbuh menjadi matang, lalu mulai bisa dijual. Amin. Amin. Ya. Di akhir pasal Yesus berkata seperti, mari kita pergi ke seberang. Dia tidak berkata, mari kita tenggelam. Betul kan? Waktu dia menyeberang, waktu ada badai, ya. Mari kita ke seberang. Yesus berkata seperti itu. Ketika setelah dia memberikan perumpamaan ini, dia tidak berkata, mari kita tenggelam. Enggak. Ya. Ketika badai datang, murid-murid panik, Yesus tetap tidur. Setelah ia meredam badai, ia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini satu pelajaran yang sangat penting. Allah itu sudah berfirman, mari ke seberang. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan membawa kita ke seberang, ada badai atau apapun juga, kita percaya, aku tetap akan sampai ke seberang bersama dengan Tuhan. Nah, pola pikirnya menjadi seperti itu. Nggak lihat badainya, tapi kita lihat tadi dia ngomong, yuk kita ke seberang. Dia nggak ngomong, yuk kita tenggelamkan, enggak, ya kan? Yuk kita ke seberang. Berarti yang terjadi, apa yang dalam firman itu, itulah kita firman Tuhan, pasti terjadi. Nah, kalau kita nggak percaya, nggak terjadi. Efesus 6:17. Dan terimalah kata keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah ini adalah pedang roh. Ini adalah firman Allah. Pedang bisa menghancurkan musuh, tetapi pedang yang tidak digunakan bisa nggak hancur musuhnya? Apalagi tumpul, ya. Malah memar. Ya. Pedang ini bisa berguna untuk membunuh musuh gitu loh. Tapi kalau nggak digunakan, musuhnya terbunuh apa enggak? Enggak. Gunakan. Ya. Yohanes 6:63. Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataanku adalah roh dan hidup. Firman itu adalah roh dan hidup. Matius 4:4. Matius 4:4. Tetapi Yesus bilang, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman ini bukan informasi. Firman adalah kehidupan. Amin. Amin. Ya. Roma 8:6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah damai dan adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita mau damai dan sejahtera, keinginan roh ini yang utama. Dalam 2 Korintus 3:18 berkata, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Apa yang menjadi fokus kita, itulah yang akan membentuk kita. Amin. Amin. Jadi inti dari pelajaran ini apa? Allah sudah melakukan bagiannya. Dia memberikan kita Yesus. Dia memberikan kita penebusan. Dia memberikan kita firman. Terus bagian kita apa? Bagian kita apa? Menanam firman itu di hati.
merenungkannya, mempercayainya, dan bertindak sesuai firman itu. Karena apa? Firman Allah itu memiliki integritas. Dia tidak akan gagal, dia tidak rusak, dan dia tidak kehilangan kuasa. Amin. Amin. Walaupun kita nggak merasakan kuasanya, tapi kita percaya bahwa kuasa itu pasti akan bekerja. Tapi firman Allah akan memiliki integritas, dia akan pernah gagal, dia akan rusak, dia akan kehilangan kuasa bila ditanam di dalam hati. Dan itu pasti akan berbuah. Amin. Amin. Mau cuma nanam tok atau menikmati buahnya? Menikmati buahnya. Menikmati buahnya. Jadi ringkasannya ya, jika tidak ditanam, si jahat akan merampasnya. Itu firman. Ya. Direnungkan siang dan malam. Firman adalah roh dan hidup. Manusia hidup dari setiap firman Allah. Renungkan itu. Firman seperti pedang, nggak digunakan ya nggak efek. Ya. Nah, pedang bisa menghancurkan musuh. Ya. Hasilnya hidup dan damai sejahtera. Mulai fokus kita apa? Tuhan dan kemuliaannya. Oke. Amin. Amin. Ya. Jadi kita hari ini tahu identitas diri kita seperti apa di dalam roh, di dalam Kristus, kita anak Allah, kita punya otoritas, punya kuasa, ya kan? Kemudian apa? Kita punya integritas apabila kita menggunakan firman itu. Kita tahu firman itu punya integritas, punya kuasa, ya kan? Ya kita tanam dalam hati kita. Sehingga apa? Status identitas diri kita ini terwujud dengan kita menggunakan, mempercayai diri kita itu dengan firman Allah. Amin. Amin. Ya. Orang berkata, oh anak Allah orang percaya itu berdasarkan buah roh. Tapi kalau kita tidak pernah mempercayai, menanam firman tentang buah roh itu ada dari kita, itu tidak akan terwujud. Firman sebagai anak Allah, engkau pemenang, lebih dari pemenang. Tapi kalau kita tidak mempercayai firman dan tidak menggunakan firman itu sebagai pedang untuk kita menghancurkan musuh apapun dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengalami apapun juga. Amin. Amin. Kabar baik? Kabar baik. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Merdeka. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang identitas diri kami dalam Engkau Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur dan itu yang membuat kami tetap berani berdiri teguh Tuhan. Bahkan ketika kami berdosa, kami berani datang kepadamu untuk kami menerima pengampunan daripada Engkau. Dan kami tidak pernah kehilangan keselamatan kami Tuhan. Karena Engkau sudah bayar untuk selama-lamanya. Sehingga kami tidak pernah mengalami terpisah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak karena Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Dan melalui firman-Mu yang penuh dengan integritas itu, kami mampu Tuhan melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan yang mustahil Tuhan, dari kami keluar menjadi pemenang-pemenang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merdeka. Amin.